bisa lihat. Are you ready? Ready. Suara hati itu adalah kesadaran moral, keinsiapan akan adanya kewajiban dan kemampuan khusus ya. Lalu arti luasnya apa? Ada arti sempit dan arti luas. Arti luas, kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang di dalam hati manusia. Terlalu cepat ya. Arti sempit, penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret. Suara hati itu suara Allah, yang melawan suara hati berarti melawan Allah ya. Kapan suara hati itu bisa bekerja? Sebelum, pada saat, dan sesudah. Tadi prosesnya ya. Bagaimana sebelum penyebab tumpulnya suara hati? Suara hati itu bisa tumpul. Nah ini penting, ini gue harus kasih pelan. Apa? Nah, penyebab tumpulnya suara hati. Pertama, tidak bisa menghiraukan suara hati. Yang kedua, selalu bersikap ragu-ragu atau bingung, bimbang kok. Lalu pandangan masyarakat yang keliru, lalu pengaruh pendidikan yang salah. Lalu pengaruh propaganda media massa dan arus zaman sekarang. Itu penyebab timbulan. Lalu cara kerja suara hati. Indeks, Videx, dan Udex. Nah, apa ini indeks? Sebagai petunjuk. Tadi kamu sudah baca ya. Petunjuk mana yang mengingatkan kita, itu perbuatanmu buruk. Dia sebagai indeks. Ya, suara hati akan bilang itu perbuatan itu buruk. Yang kedua, sebagai Udex. Sebagai apa kalau Udex? Hakim ya, yang menyuruh kita untuk melakukan yang baik atau menghindari yang jahat. Jadi kalau yang baik itu membangun, yang jahat, yang baik itu membangun, perbuatan yang jahat itu merugikan atau menghancurkan, ya kan? Jadi itu dia akan menjadi hakim. Lalu yang terakhir adalah Vindex, memberikan vonis yang menyatakan perbuatan kita itu baik atau buruk. Kalau perbuatanmu baik, dia akan mengapresiasi, bagus, jempol kamu perbuatannya bagus. Tapi kalau perbuatanmu buruk, ya sudah, dia tidak kasih tepuk tangan, dia cuma buka burung saja. Mungkin sedih juga dari kamu, kenapa ya kamu perbuatannya begini. Itu kamu melawan Allah ya. Ya lanjut dulu. Itu cara kerja suara hati, sudah jelas ya. Lewat hati nurani manusia dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan yang ada ya. Persoalan itu dipecahkan melalui dialog. Ya, ini penting. Mengikuti suara hati, nah ini yang terakhir ini penting. Nah, cara membina suara hati seperti tadi kamu bilang, rajin sembahyang, baca kitab suci, ada di sini semua. Bagaimana membina suara hati? Yang pertama itu adalah mengikuti suara hati dalam segala hal, tidak ada kompromi, tidak tunduk terhadap yang satu Paulus tadi bilang, tidak tunduk terhadap situasi membelenggu kamu. Tidak ada kompromi, tetap kamu harus ikut suara hati, karena itu suara Allah, itu titik, tidak boleh ikut yang lain. Jadi mengikuti suara hati dalam segala hal, itu nomor satu ya. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Lalu melalui apa? Membaca kitab suci, tadi ada yang bilang ya, membaca kitab suci, mengikuti kegiatan positif, nah itu. Lalu yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Dengan cara apa? Selalu itu, kayak tadi ikut kegiatan rohani, baca majalah rohani, bukan baca yang lain. Nanti mengaburkan suara hatimu. Yang berikut, mengikuti suara hati dalam segala hal. Nah ini penjelasannya. Selalu berbuat sesuatu. Ya, bertanya pada orang yang berpengalaman. Koreksi diri. Penting nggak tidak koreksi diri? Iya, mengoreksi perbuatan sebaik belum ya. Kalau tidak baik berarti harus buat yang baik ya. Begitu. Menjaga kemurnian hati. Nah, seperti apa? Maksud yang lurus. Konsisten, orang harus konsisten ya. Ya, rajin sembahyang ya, setiap hari pergi sembahyang. Bangun pagi, kerja cuci piring di rumah atau bantu orang tua, lalu pergi sekolah. Itu menjaga kemurnian hati dengan kita punya perbuatan yang baik dari pagi sampai malam kita lakukan terus menerus setiap hari. Akhirnya hati kita menjadi bersih, murni. Nah itu saja, itu adalah